Ya, tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi perbincangan panas. Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru untuk berbagai negara dan Indonesia ternyata mendapatkan keistimewaan sebagai negara dengan tarif terendah kedua di ASEAN. Namun di balik keringanan tarif tersebut ada sejumlah syarat, kompromi dagang, dan potensi dampak jangka panjang yang perlu diwaspadai. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam kesepakatan ini dan apa implikasinya bagi ekonomi Indonesia? Mari kita membahasnya bersama dalam tarif Trump ke RI turun jadi 19%, tapi syarat dan ketentuan ini berlaku. Oke, Indonesia ini mendapat keistimewaan dalam skema tarif baru Amerika Serikat. Mulai 1 Agustus 2025, produk ekspor Indonesia ke pasar AS hanya dikenai tarif 19%. Ini menjadikan Indonesia negara dengan tarif terendah kedua di kawasan Asia atau ASEAN, setelah Singapura yang dikenai tarif hanya 10%. Tarif Indonesia ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, seperti Vietnam dan Filipina. Ini keduanya dikenai tarif sebesar 20%. Malaysia dan Brunei ini dikenai tarif 25%. Dan Thailand dan juga Kamboja 36%. Myanmar dan juga Laos ini bahkan tembus ke angka 40%. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut angka ini jauh lebih rendah dari tarif lama untuk Republik Indonesia yang sebelumnya mencapai 32%. Langkah ini diklaim sebagai hasil langsung komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Trump lewat platform Truth Social yang menyebut kesepakatan dengan Indonesia sebagai deal yang hebat untuk semua orang. Ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menembus pasar Amerika di saat negara lain menghadapi tarif yang lebih tinggi. Selanjutnya, tarif rendah 19% untuk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bukan diberikan secara cuma-cuma tentunya. Ada kompromi dagang yang dicapai dalam pembicaraan langsung antara Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia ini berkomitmen untuk melakukan pembelian besar-besaran produk-produk Amerika Serikat. Yang pertama, pembelian energi dari Amerika Serikat dengan nilai 15 miliar US dollar atau sekitar mungkin kalau dikurskan ini sekitar 244 triliun rupiah. Yang kedua, pembelian produk pertanian AS seperti gandum dan juga kedelai ini senilai 4,5 miliar USD atau kalau dirupiahkan ini senilai 73,3 triliun rupiah. Dan yang ketiga syaratnya yaitu pembelian 50 unit pesawat jet Boeing termasuk model Boeing 777. Selain itu produk-produk ekspor AS ke Indonesia akan dibebaskan dari tarif atau 0%. Terutama untuk komoditas yang belum bisa diproduksi domestik seperti gandum. Dan kesepakatan ini juga membuka pintu investasi baru dari AS ke sektor-sektor strategis di Indonesia seperti minyak, bahan baku industri, dan juga barang modal. Pemerintah ini menyebut kesempatan ini bisa jadi momen penting untuk mendorong industri dari dalam negeri. Selanjutnya, apa saja sih produk AS yang diekspor ke Indonesia? Nah, sebagai bagian dari kesepakatan dagang baru antara RI dan juga AS, berbagai produk pangan dan bahan baku dari Amerika Serikat mengalir ke pasar Indonesia dan memang Amerika Serikat ini merupakan pemasok pertanian terbesar ke Indonesia. Sebenarnya apa aja produk yang banyak masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat? Yang pertama ini ada kedelai atau soybeans dan Indonesia adalah salah satu pengimpor kedelai untuk pangan terbesar di dunia dengan konsumsi 2,5 sampai 2,6 juta metrik ton per tahun dan 90%-nya diimpor dari Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, kedelai menjadi bahan baku utama untuk makanan tradisional seperti tempe dan juga tahu. Yang kedua ada gandum. Di mana gandum ini impornya mengalami kenaikan signifikan seiring meningkatnya konsumsi untuk pangan dan juga pakan ternak. Dan ini kita lihat sendiri kalau misalnya di gandum saja ini ada kenaikan pada tahun 2023, ini ada kenaikan sekitar 74%. Dan yang ketiga ini ada produk susu, di mana meskipun masih diekspor ke Indonesia, volume produk susu AS ini turun 20% akibat pelemahan permintaan domestik dan juga penurunan harga global. Yang keempat ada kapas atau cotton.
Impor kapas juga menurun akibat persaingan dengan serat sintetis di dalam negeri, namun kapas tetap dibutuhkan dalam rantai produksi industri. Dan yang kelima, ada jagung, dan ini ada potensi pertumbuhan baru untuk ekspor jagung AS, terutama karena revitalisasi program etanol yang menjadi prioritas pemerintah. Dan potensi ini diperkuat oleh populasi RI yang semakin besar dan kelas menengah yang terus tumbuh. Namun di saat yang sama, kompleksitas regulasi impor di Indonesia tetap menjadi tantangan utama bagi eksportir dari AS. Selanjutnya, dalam menghadapi pemberlakuan tarif 19% dari Amerika Serikat per 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan strategi mitigasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemetaan dilakukan terhadap 10 produk ekspor utama RI ke pasar AS, termasuk mengidentifikasi kompetitor utama di masing-masing sektor. Dan berikut ini adalah daftar 10 produk RI ke AS yang akan terdampak tarif 19% maksud kami. Yang pertama ada mesin dan perlengkapan elektrik, di mana ini nilai ekspornya ada 4,18 miliar USD. Yang kedua, pakaian dan aksesoris, lalu ada alas kaki, pakaian non-rajut, lemak dan minyak nabati atau hewan, karet dan produk turunannya. Lalu ada perabotan dan alat penerangan dengan angka 1,432 miliar. Lalu ada hasil perikanan, ikan dan juga udang, mesin dan alat mekanis, dan yang terakhir ada olahan daging dan juga ikan yang menembus angka 788 juta US dollar. Tarif resiprokal 19% ini dinilai masih memberikan keunggulan kompetitif untuk RI, mengingat negara pesaing di ASEAN ditarif lebih tinggi oleh Trump. Dengan langkah strategis ini, pemerintah optimistis ekspor RI ke pasar AS akan semakin kuat di tengah ketegangan dagang global. Tarif yang rendah bukan berarti tanpa resiko. Indonesia memang punya kesempatan emas untuk tembus pasar AS. Tapi di saat yang sama kita juga akan dibanjiri produk-produk AS yang bebas tarif masuk. Pertanyaannya sekarang, apa industri lokal kita siap bersaing atau malah tergilas? Pengawasan, kebijakan pengamanan pasar, dan strategi industri jangka panjang akan menentukan apa deal ini akan jadi berkah atau justru jadi bumerang.